kami bersuka cita di dalam Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Puji Tuhan, kita akhirnya berjumpa kembali di small group kita kali ini. Dan dengan sukacita saya menyapa Anda di small group Anda masing-masing. Doa saya setiap saudara dalam keadaan sehat, keadaan baik, dan tentunya Anda semua dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Segera kita akan memulai small group kita, dan mari kita akan bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa hari ini. Kami boleh ada di small group ini. Sebentar kami akan memulai small group kami. Kami akan mendengarkan pesan firman Tuhan yang disampaikan melalui materi video ini. Tuhan kiranya akan mengurapi semua kami, sehingga kiranya firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan itu boleh dimengerti, kami pahami, dan tentu saja supaya kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk materi kita kali ini mengambil sebuah tema, yaitu menjadi manusia baru. Pelajaran hari ini merupakan bagian dari pelajaran kita sepanjang bulan Juni, yaitu bagaimana kita bisa menjadi saksi. Kita ingat bahwa menjadi saksi itu merupakan sebuah pengalaman pribadi. Katakan sama-sama, pengalaman pribadi. 2, 3, pengalaman pribadi. Ya, menjadi saksi Kristus adalah pengalaman pribadi kita yang kita alami bersama-sama dengan Tuhan. Ketika saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, Anda mengalami bagaimana Tuhan mengubah hidup Anda, Tuhan menolong Anda, Tuhan bahkan memberkati hidup Anda, maka secara otomatis Anda akan bisa cerita tentang siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidup saudara. Amin. Saudara bisa gampang cerita, dan itulah yang namanya bersaksi. Kita menjadi saksi. Namun di sisi yang lain, mungkin Anda tidak bisa berkata-kata, Anda tidak berbicara, tapi kehidupan Anda diubah, Anda dipulihkan, keluargamu dipulihkan, karaktermu dipulihkan, sakitmu disembuhkan, ekonomimu dipulihkan. Orang lain melihat hidup Anda, dan Anda secara otomatis menjadi saksi. Mengapa keluarga ini bisa pulih? Mengapa usahanya Bapak ini bisa diberkati? Anda menjadi saksi. Dari mana bisa terjadi? Karena Anda punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Namun demikian, menjadi saksi itu erat kaitannya dengan bagaimana kita menjadi manusia baru. Apa itu manusia baru? Manusia baru adalah manusia yang sudah diubahkan, yang sudah dipulihkan, dan tentu saja sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Anda bayangkan, ketika hidup Anda baru, ketika hidup Anda pulih, ketika hidup Anda berbeda, ketika hidup Anda berubah, maka secara otomatis orang akan tersenyum. Mungkin senyumnya dalam hati, mungkin dia mulai merenung dalam hati, kok bisa ya? Hebat ya. Tapi dalam hati mereka kagum akan perubahan hidup, mereka kagum akan pemulihan hidup saudara. Amin. Mereka kagum akan perubahan yang berbeda, akan sesuatu yang berubah dalam kehidupan Anda. Dan saya berkata, itulah menjadi saksi. Sebab itu, inilah pentingnya kita menjadi manusia baru. Secara singkat, mari kita akan belajar sama-sama bagaimana menjadi manusia baru. Saya ingin mengajak setiap Anda untuk membaca dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Mari sama-sama kita membaca ayat ini. 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan
pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Ayat-ayat yang sudah kita baca tadi cukup untuk membantu kita untuk mengerti bagaimana cara menjadi manusia yang baru. Yang pertama, kita harus memperbaharui pikiran kita. Ayat 17 sampai dengan 18 berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudara, prinsip penting yang pertama untuk Anda menjadi manusia baru supaya bisa menjadi saksi adalah mari kita mesti memperbarui pikiran. Mulai dari pikiran kita. Jangan mau seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi saudara, mulai hari ini ketika Anda memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, harus berpikir. Pikirannya apa? Pikirkan bahwa saya harus berbeda. Amin. Katakan sama-sama, saya harus berbeda. 2, 3, saya harus berbeda. Ya, kita harus menanamkan dalam diri kita, kita ini beda dengan orang yang tidak percaya. Amin. Orang yang tidak mengenal Tuhan, Alkitab berkata, itu pengertiannya gelap, hidupnya gelap. Hanya memikirkan hal-hal yang sia-sia. Ya, sia-sia, hanya memikirkan hal-hal yang sementara. Sebab itu Alkitab berkata tidak suka bersekutu, hidupnya jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Anda bisa bayangkan, kalau hidup seseorang itu jauh dari persekutuan dengan Tuhan, maka dia tidak punya koneksi, tidak punya hubungan antara dirinya dengan Tuhan. Maka sebagai akibat, orang yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan, orang yang tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka hidupnya tidak pernah bisa menjadi kesaksian. Hidup tapi nggak menjadi saksi. Kenapa? Tidak ada connecting, tidak ada hubungan, tidak ada koneksi. There is no power, nggak ada kekuatan, nggak ada kuasa. Ini yang pertama. Untuk Anda menjadi manusia baru, mulai perbaharui pikiranmu, harus beda. Katakan sama-sama, harus beda. 2, 3, harus beda. Sekarang yang kedua, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita baca lagi sama-sama ya. 2, 3. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus
karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yang kedua, bagaimana caranya kita ini menjadi manusia baru? Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah kita harus menajamkan perasaan kita. Haleluya. Saudara, menajamkan perasaan ini menjadi satu ciri manusia baru. Manusia baru itu ditandai dengan tajamnya perasaan. Ya, atau dengan kata lain peka. Ini seiring dengan rohnya yang hidup. Karena Anda terkoneksi dengan Tuhan, Anda terhubung dengan Tuhan, maka roh dan perasaannya menjadi peka. Katakan sama-sama, menjadi peka. Menjadi peka. Iya, kalau kita ini terhubung dengan Tuhan, maka yang terjadi kita ini jadi sensitif, kita jadi peka. Ya. Kita menjadi tajam. Peka yang dimaksud adalah peka dengan maksud Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan berkata, orang-orang yang hidup dengan manusia lama itu perasaannya tumpul. Dia lebih menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Dipancing sedikit marah. Ya, dicolek sedikit marah. Ya, kita gampang sekali bereaksi menuruti keinginan daging. Kita sensitif, tapi sensitifnya itu kepada daging. Kita sensitifnya kepada emosi. Kita sensitifnya kepada perasaan dunia. Tapi kita nggak sensitif terhadap perasaan Tuhan. Kita nggak sensitif dengan maksud Tuhan. Itu sebabnya kita menjadi orang yang tidak mudah ngerti kalau kita manusia lama. Tetapi manusia yang baru, yang menajamkan perasaannya, maka dia akan menjadi orang yang gampang diajar. Ketika dididik, ketika menghadapi sebuah pendidikan di rumah, mungkin kita beda pendapat dengan pasangan kita, tapi karena dia menajamkan rohnya, dia berkata, oke, aku belajar sabar. Diam. Tuhan sedang latih aku untuk sabar. Tadi, sebelum saya membuat video ini, saya antar seorang hamba Tuhan. Lalu tiba-tiba saya harus singgah di sebuah minimarket. Ketika saya sedang parkir, tiba-tiba seorang juru parkir ini berkata kepada saya, "Pak, mohon maaf, boleh tidak Bapak agak maju sedikit karena orang mau buka usaha." Kontan saya berkata gini, "Oh ya, sebentar saja kok." Tapi sementara saya habis jawab orang itu sebentar saja, di dalam batin saya itu ada suara, kamu pindah, karena ini orang mau pakai untuk usaha." Saya belajar nurut, saya pindah. Kurang lebih 5 menit saya pindah. Ternyata di tempat yang dimana saya tadi parkir itu sudah mulai berdatangan, meja, bangku, dan semuanya ada di situ. Saudara ini kasih Tuhan, saya akhirnya berkata, aduh, saya minta ampun, saya minta maaf sama tukang parkir itu. Saudara ini kasih Tuhan, ini yang saya sebut dengan peka. Kadang kita sombong, kadang kita ini angkuh, dikasih tahu orang tidak mau. Tapi kalau Anda dan saya mulai menjadi manusia baru, Anda menajamkan rohmu, Anda mulai timbul satu kepekaan, satu perasaan. Bukan perasaan sombong, bukan perasaan egois, tapi belajar peka, maksudnya Tuhan apa. Seperti itu. Jadi saudaraku, hal kedua, untuk Anda jadi manusia baru, mari mulai belajar peka. Kalau Anda gesekan, Anda ingat, pekanya bukan emosi. Pekanya Tuhan ngajar aku apa ya? Mungkin lagi sabar nih, mungkin saya harus sabar ini. Mungkin Anda sedang, disulut emosi saudara, Anda tajamkan. Oh ya, apa maksudnya Tuhan ini ya? Anda cepat-cepat merespon dengan apa maunya Tuhan. Itu namanya menajamkan perasaan. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini, kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, yaitu bahwa kamu
berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa menjadi manusia baru? Yang ketiga, catat baik-baik dalam roh saudara, kita harus mau mengenakan manusia baru kita. Sama-sama kembali katakan 2, 3. Saya harus mau mengenakan manusia baru saya. Katakan amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia baru harus mengenakan manusia baru. Maksudnya apa? Kalau Anda ingin menjadi manusia baru, Anda harus menggunakan, harus pakai cara-cara hidup yang baru. Karena apa? Karena hanya orang yang sudah baru hidupnya yang mau dengan sadar pakai pakaian barunya. Kalau manusia lama nggak mau, orang lama komplain, orang lama nggak suka, nggak enak yang lama, nggak pakai ribet. Ya, sama. Ketika Anda mungkin belum ada di Alpha Center, Anda nggak pernah dipaksa untuk baca Alkitab. Tapi ketika Anda memutuskan untuk baru bersama-sama dengan kami di Alpha Center, Anda akan dipaksa baca Alkitab. Anda akan didorong untuk hidup dalam doa dan penyembahan. Anda didorong untuk terkoneksi, terhubung dengan saudara seiman. Kenapa? Supaya menjadi manusia baru. Tapi manusia lama nggak suka. Ya, manusia lama nggak suka. Manusia lama lebih suka nuruti manusia lamanya. Nggak suka baca firman, nggak suka berdoa, nggak suka bersekutu dengan saudara seiman. Lebih memilih kumpul dengan usahanya, mengumpulkan uang-uangnya supaya semakin hari semakin banyak. Tapi maaf, dia tidak mengenakan manusia baru. Seperti apa manusia lama? Anda tetap dengan kebencianmu, Anda tetap dengan kemarahanmu, Anda tetap dengan sakit hatimu, Anda tetap dengan nuruti semua hawa nafsumu yang rendah dan murah itu. Dan perhatikan, manusia lama hanya dilakukan oleh mereka yang masih hidup dengan pakaian lama. Mari kita cek sama-sama. Apakah Anda termasuk manusia lama atau termasuk manusia baru? Manusia baru membangun kebiasaan baru dan mulai meninggalkan kebiasaan yang lama. Kalau Anda masih suka dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama, Anda mesti cek apakah engkau benar-benar sudah manusia baru atau bukan. Amin. Ingat, manusia baru itu enak. Manusia baru itu penuh sukacita. Manusia baru itu merdeka. Amin. Tidak ada ikatan dengan dosa, tetapi dia terikat dengan Tuhan. Roh yang memerdekakan membuat kita bisa melakukan segala perkara, dan kita jadi ciptaan baru. Ayo, sekarang ubah cara hidupmu. Jadilah manusia baru. Ubah pikiranmu, tajamkan perasaanmu, dan kenakan manusia barumu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur Engkau boleh mengajar kami kembali untuk tahu bagaimana kami bisa menjadi saksi, yaitu dimulai dengan kami jadi manusia baru. Manusia baru ditandai dengan kami memperbarui pikiran, menajamkan perasaan, dan kami berani mau mengenakan pakaian yang baru. Ketika kami sudah lakukan ini, maka otomatis akan terjadi dalam hidup kami, yaitu bahwa kami akan jadi saksi. Dunia akan lihat, dunia akan tahu kami adalah ciptaan yang baru bagi kemuliaan Tuhan. Sekarang Tuhan, saatnya kami akan sharing. Tuhan menyertai dan memberkati supaya sharing kami jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Saatnya kita akan masuk dalam sharing kita. Yang pertama, panduan sharing kita, apa berkat yang sudah dapatkan dari materi hari ini menjadi manusia baru. Silahkan Anda sharingkan, bagikan kepada anggota atau teman-teman saudara yang lain,
supaya kesaksian sudah boleh menjadi berkat. Amin. Dan ingat untuk mengisi form respon. Saya masih menunggu form respon saudara. Untuk pekan ini baru 20 orang. Itu pun 3 orangnya kosong, berarti baru 17 orang. Dari jumlah jemaat yang ada terlalu sedikit. Saya kepingin setiap Anda boleh mengisi form respons. Dan ingat di bagian bawah form respon itu ada kolom topik doa. Apa doa saudara? Apa pokok doa yang harus kami doakan? Kami senang mendoakan Anda dan kami senang menjadi bagian dari kehidupan Anda. Saya tunggu. Yang kedua, apa komitmen Anda? Setelah Anda mendengarkan pelajaran ini, mari buatlah komitmen supaya engkau menjadi manusia baru. Amin. Pastikan hidup sudah menjadi manusia baru dan kita bersiap jadi saksi, memenangkan jiwa dan membawa jiwa bagi Tuhan. Tuhan berkati, selamat menikmati berkat Tuhan dan sampai jumpa. Shalom, 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 shalom.